Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Untuk pertemuan kita pada saat ini, Bapak sampaikan materi tentang penyajian data statistik. Bentuk-bentuk dari penyajian data statistik di sini ada 3. Pertama, penyajian dalam bentuk tulisan. Yang kedua, penyajian dalam bentuk tabel. Yang ketiga, penyajian dalam bentuk grafik. Pemilihan bentuk didasarkan pada tujuan penyajian. Penyajian dalam bentuk tulisan itu pertama, di mana tujuannya adalah memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, hasil-hasil, dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan atau teks. Kemudian tidak dapat mencakup banyak gambaran statistik karena tidak efektif. Nah, ini kekurangannya ya. Contohnya, misalnya daerah Jawa, Madura dibagi menjadi 5 daerah, yaitu Jakarta sekian kilometer, Jawa Barat sekian kilometer, Jawa Tengah sekian kilometer, Jawa Timur sekian kilometer. Kemudian yang kedua, penyajian dalam bentuk tabel. Tujuannya di sini yaitu menyajikan suatu agregat dari data-data numerik di dalam suatu bentuk tabel, di mana data-data disusun dalam baris dan kolom sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perbandingan-perbandingan. Nah, di mana tentunya tabel ini punya bagian-bagian. Yang pertama itu ada judul ya. Kemudian ada judul baris, ada judul kolom, ada body, kemudian ada total, kemudian ada nomor tabel, kemudian ada footnote, kemudian sumber data. Nah, ini bagian-bagian dari bentuk tabel. Nah, kalau kita gambarkan ya, bagian-bagian tabel di sini tergambar di sini ya, di mana dia nanti ada judul tabel ya, ada sumber ya, footnote itu sumber ya, sumber data dan sebagainya. Nah, kalau kita rincikan satu persatu, di mana bagian-bagian tabel tersebut ya, pertama judul ya. Judul biasanya ditempatkan di atas tabel. Kemudian harus jelas, singkat dan lengkap ya. Jadi betul-betul mewakili apa isi daripada tabel tersebut. Judul yang baik akan menjawab what, apa, when, kapan, dan where, di mana ya. Kemudian judul baris kolom paling kiri termasuk kepala kolom tersebut ya. Kemudian start memberi suatu keterangan atau penjelasan secara terperinci tentang gambaran pada setiap baris dan badan tabel. Nah, itu judul baris. Kemudian judul kolom, ini termasuk kepala kolom, box head namanya. Kemudian memberikan keterangan atau penjelasan secara terperinci tentang gambaran tiap kolom dari badan tabel ya. Kemudian body atau badan tabel, ini terdiri atas kolom-kolom dan hanya berisi angka-angka ya. Kemudian jenis-jenis tabel, ada tabel induk ya, master tabel ya, general tabel. Nah, ini nanti setiap Anda yang akan menyusun ya skripsi harus melampirkan ada master tabelnya ya. Nah, gimana nanti master tabel atau tabel induk kita jelaskan. Kemudian tabel silang. Nah, tabel silang, nah ini antara dua variabel kita gabung jadi satu.
ya. Nah, contoh misalnya hubungan pengetahuan dengan sikap. Nah, tabel bagian kolom itu adalah pengetahuan, kemudian bagian baris itu kita sikap, ya. Nah, kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, ini jumlah ya, jumlah distribusi dari masing-masing variabel. Ada tabel distribusi frekuensi relatif, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat tabel induk, ya ini secara terperinci ya. Jadi menyajikan informasi yang tersedia secara terperinci sehingga pembaca dapat memperoleh setiap informasi yang diinginkan, ya. Jadi ini bisa panjang ya, bisa panjang, tidak hanya berapa variabel ya, 2-3 variabel, bisa lebih banyak variabel yang akan dimasukkan di master tabel, ya. Kadang masuk umur ya, masuk pekerjaan, masuk juga di sana ya. Selain variabel yang kita teliti, ya. Pengetahuan juga bisa, misalnya pengetahuan ada 10 pertanyaan. Nah, masing-masing item pertanyaan yang 10 itu masuk di master tabel, ya. Jadi informasi yang lengkap semua. Nah, seperti tadi ini tabel silang ya, tadi kalau kita contohkan tadi pengetahuan dan sikap. Nah, ini penolong persalinan dengan kelahiran, ya. Nah, ini penolong persalinan kan ada 2, bidan sama dukun ya. Nah, gimana kelahirannya? Kalau ditolong sama bidan, yang mati berapa, yang hidup berapa? Kalau ditolong sama dukun, yang mati berapa, hidup berapa? Nah, ini tabel silang ini harus dibuat ini, ya. Nanti kalau Anda meneliti penelitian analitik ya, antara variabel A dan variabel B, dibuat tabel silang seperti ini, ya. Yang penting Anda tahu ya di mana posisi ya variabel dan subvariabelnya, ya. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kan hanya menyantumkan berapa jumlahnya dan presentasinya dari masing-masing subvariabelnya. Misalnya kayak gini kan berat badan, ya. Berat badan ini kita bagi 5 kategori kan, antara 3 sampai 39. Nah, ini berapa jumlah bayi, berapa persennya dari semua bayi, ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kumulatif, ya. Berat badan bayi pengunjung puskesmas X bulan Juni 99, ini contohnya ya. Nanti tergantung dari variabel yang Anda teliti apa ya. Jadi satu variabel dihitung berapa kumulatif, ya. Baik, selanjutnya teknik pembuatan tabel. Nah, judulnya ini apakah tabel telah memiliki judul? Ya, harus dibuat judul, ya. Nah, kemudian apakah judul sudah menggambarkan isi tabel, termasuk subjek, ya, orang, tempat, dan waktu, ya. Karena harus ada itu, harus ada, ya, harus ada. Karena kalau tidak ada punya judul, ya, orang kan bingung ini tabel apa maksudnya. Makanya dia harus punya judul. Kemudian apakah judul tabel telah didahului oleh tabel yang sebelumnya, ya. Jadi kalau tabel yang sebelumnya ada, maka dia akan mengikuti, ya. Ini contoh tabel pagar ya, artinya memang sebelum-sebelumnya atau dia dari awal memang tabel pertama, ya. Kemudian baris dan kolom, ya. Baris dan kolom
Di sini apakah tiap baris dan kolom telah memiliki judul yang jelas? Ya. Nah, seperti tadi kan penolong persalinan, ya. Itu kan judul baris apa namanya? Judul dari baris dan kolom tadi kan. Ya. Ada penolong persalinan, ada kelahiran, itu kan judulnya. Ya. Kemudian apakah satuan ukuran telah dicantumkan? Nah, apakah ukurannya? Ya tergantung dari nanti kita bagaimana membuat di definisi operasionalnya, di DO-nya itu apa ya satuan ukuran yang akan dicantumkan, maka itu akan diikuti. Makanya setiap hasil penelitian itu akan dicocokkan dengan definisi operasionalnya. Kemudian apakah kategori yang digunakan sesuai dengan data? Nah, ya harus divalidasi, ya harus divalidasi datanya sama DO-nya supaya sinkron, ya konsisten, ya itu yang dinilai kan begitu, konsistensi, ya ada validasinya, ya valid gitu. Kemudian apakah jumlah total baris dan kolom telah ada? Nah, kita lihat, ya kita lihat dari jumlah kategorinya, ya kalau tadi penolong persalinnya ada 2, berarti ada 3 kan, ya ada 3 kolom ke bawah, ke baris ke samping. Nah, selanjutnya teknik pembuatan tabel. Ya, ini ada catatan kaki di sini. Apakah tiap kode atau singkatan dan simbol telah dijelaskan? Nah, itu perlu, ya perlu. Karena di awal seperti di DO itu kan ada kode, simbol dan sebagainya, itu ada penjelasannya. Sehingga kalau nanti dimasukkan ke tabel, orang paham gitu. Ya, kayak persen kan dia punya simbol kan persen, ya. P probabilitas misalnya ada simbol P, ya alfa, ya. Nah orang kan tidak tahu maksudnya alfa itu apa, makanya di DO nya harus dijelaskan. Apakah semua eksklusi telah dijelaskan? Ya, jadi eksklusi itu yang tidak menjadi kriteria, ya yang tidak sesuai kriteria kita. Jika data bukan data primer, apakah sumber data telah dicantumkan? Nah, ini perlu, ya. Kalau Anda mengambil data tidak secara langsung, berarti itu data sekunder. Kalau langsung ke subjek atau objeknya, berarti data primer kan. Makanya disebutkan di situ di bawah tabel itu sumber data. Data primer misalnya tahun 2021 atau 2020, ya. Kalau Anda ini kan menelitinya itu kemungkinan di tahun 2021. Nah, ini contoh tabel, ya. Di sini ada indikator kesehatan ibu di Kabupaten X 2001. Ya, pemeriksaan kehamilan cakupannya berapa persen, ya. Dan ini karena ada pemeriksaan kehamilan itu kan berapa kali, minimal kan 4 kali selama hamil kan. Makanya disebut di situ pemeriksaan kehamilan lebih atau sama dengan 4 kali. Nah, ada pemeriksaan kehamilan dengan standar 5T kan untuk pemeriksaannya di tempat. Nah, ada pemberian FE, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, itu. Nah, di situ ada simbol A, ya. A di situ maksudnya adalah angka dalam kurung menggambarkan 95% confidence interval. Ya. Artinya hanya boleh 5%, ya. Kurang dari 5%. Ya. Kesalahannya. Nah, kemudian B, ada B itu kan ada simbol B 5T. Nah, itu dijelasin di bawah kan seperti itu dibuat gitu. Ya. Ada penjelasan di bawah. Ya. Kemudian C, ya, itu masing-masing kan punya, ya. Punya simbol di atas, ya, di atas kalimat, ya, terakhir, ya, kata terakhir.
Nah, kemudian teknik pembuatan grafik. Ya, ada judul ya tentu ya. Apakah grafik telah memiliki judul? Nah, itu ya. Mungkin kita sudah buat di apa namanya? Di uji statistik pakai SPSS ya, di situ. Tapi ya tidak mungkin kita akan copy paste yang outputnya kan. Kita harus buat apa namanya? Gambarnya saja mungkin kita copy, tapi judulnya kita ketik sendiri. Kemudian apakah judul sudah menggambarkan isi tabel termasuk subjek, orang, tempat, dan waktu? Ini kita ketik sendiri. Apakah judul grafik telah didahului oleh grafik pagar ya, grafik satu sebelumnya ya. Karena kan setiap tabel atau grafik itu dia harus berkesinambungan ya. Judulnya itu ya. Ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3 atau tabel 41, 4.1, tabel 4.2 dan seterusnya. Grafik juga begitu. Kemudian akses, apakah setiap akses sudah diberi label dengan singkat dan jelas? Ya. Nah, tentu harus ya jelas. Semua harus diberikan ya keterangan. Apakah satuan ukuran telah dijelaskan pada label akses? Jadi setiap grafik ya, garis-garis yang ada itu harus punya gambaran ya, keterangan. Kemudian akses lanjutan, apakah skala akses sudah jelas? Apakah skala akses sesuai dengan data yang ada? Apakah sumbu Y mulai dari 0 dan seterusnya ya. Kemudian plotting data. Apakah data telah diplot secara jelas ya. Kemudian jika ada 2 atau lebih kelompok data, apakah perbedaan kelompok cukup terlihat jelas ya. Kemudian apakah tiap kelompok data sudah diberi label. Nah, ini hal-hal yang harus ada di tabel, di grafik ya. Nah, ini contoh ya, grafik menggunakan histogram. Kan grafik banyak, ada menggunakan balok ya dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat aksesnya ya. Di situ ada judul di atas, kemudian di samping kanan kiri di bawah itu ada aksesnya ya, jelas apa namanya? Balok histogramnya ya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau umur 15 sampai 19 itu ya, dia sampai berapa di situ ya, sekitar 9 ya. Dan seterusnya bisa kita lihat. Ini contoh ya. Nah, histogram ini sendiri dipergunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu ya. Karena kan kita ingin melihat kita ingin melihat bagaimana turun naiknya ya data itu. Nah, ini langkah-langkahnya. Membuat batas kelas yang sebenarnya, real limit untuk tiap-tiap kelas interval ya. Contoh kelas interval 13 sampai 15 ya. Kemudian F-nya ini 4, real limitnya itu 12,5 sampai 15,5. Nah, ini contoh kita mau buat tiap-tiap kelas ya. Terserah kita nanti apakah kelasnya itu kita buat berbeda dari ini. Nah, itu tergantung dari masing-masing variabel kita ya. Kelas interval digambarkan dengan sumbu horizontal dan frekuensi dengan sumbu vertikal. Setiap kelas digambarkan dalam bentuk bar vertikal ya. Jadi dia ke atas ya, bukan ke samping ya, horizontal kalau ke samping ya. Nah, ini kelas terendah digambarkan paling kiri pada sumbu horizontal. Skala frekuensi harus dimulai dengan angka 0 ya. Untuk data tidak berkelompok, setiap nilai harus dianggap sebagai interval ya. Kemudian dalam bentuk poligon ya.
Nah, ini dipergunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu. Kemudian permukaan area frekuensi poligon sama luasnya dengan histogram. Kemudian dipergunakan untuk membandingkan sejumlah distribusi frekuensi pada sebuah gambar. Nah, ini ya poligon ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, tentu membuat titik-titik tengah kelas interval yang berada pada bagian atas bar histogram. Kemudian titik ini dihubungkan membentuk garis yang disebut frekuensi poligon. Nah, frekuensi poligon harus tertutup di kedua ujungnya sebab merupakan area diagram dan harus sama luasnya dengan bar histogram. Ya. Nah, ini contoh dari grafik poligon. Ya. Jadi memang yang kita tentukan titik-titiknya di mana, kemudian baru kita sambung ya. Kita buat garisnya. Ini bisa panjang, tidak sampai sini apabila datanya itu terus ya. Apalagi penelitian yang bersifat kohort itu kan terus dilihat ya. Gimana pergerakan garisnya ya. Kemudian OGIF ya. Sebuah penyajian grafik frekuensi kumulatif dari sebuah agregat data yang telah dikelompokkan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tinggi badan dari 1000 orang laki-laki ya. Yang kita buat dulu ya, kategori tinggi badannya, ya, intervalnya ya, dari 130 sampai 39 berapa dan seterusnya ya. Nah, ini contoh daripada gambar OGIF ya. Gambar OGIF. Kita bisa lihat ya titiknya di mana pertemuan titiknya ya. Kemudian OGIF jarang digunakan ya. Biasanya pada penelitian multivariabel itu OGIF digunakan karena kan dalam bentuk garis seperti itu, jadi bisa sampai berapa variabel masuk dalam satu grafik gitu ya. Tapi kalau penelitian yang sederhana yang yang hanya bivariat saja cukup ya, kita menggunakan diagram batang atau histogram ya. Bar diagram atau diagram batang, data kategorik tepat disajikan dalam bentuk diagram batang ya. Di data kategorik ya, seperti tadi kategori ya yang sebelumnya ya, seperti tempat persalinan itu kan. Horizontal bar dan vertikal bar yang akan dibuat tergantung pada ruang yang tersedia untuk tiap-tiap bar tersebut. Jenisnya contoh single bar, multiple bar, komponen bar ya. Itu contoh. Nah, ini grafik batang dengan satu komponen. 100 gizi balita di Kabupaten X tahun 2002 ya. Nah, ini kan ada kategori status gizi ya, baik, sedang, kurang, buruk ya. Yang kita mau lihat ini berapa orang ya. Kemudian grafik batang dengan beberapa komponen ya. Ini cakupan pemeriksaan kehamilan ya. Nah, di situ kita melihat dari keterangan warna-warna ya. Di situ kalau ungu ini ya, biru ya, biru unguan ya, itu pernah periksa. Kemudian hijau periksa lebih dari atau sama dengan 4 kali. Yang kuning itu periksa lebih sama dengan 4 kali dan dapat ST ya, suntikan tetanus. Kemudian kalau yang merah itu periksa lebih dari atau sama dengan 4 kali, dapat suntikan tetanus dan dapat pil FE ya, lebih sama dengan 90. Nah, itu ingin ada 4
4 kategori ya. Dan kita ingin melihat dari masing-masing kabupaten misalnya ya. Nah, ini grafik komponen bar ya. Nah, ini berapa kali ibu periksa hamil di Jawa Barat ya. Kalau kita lihat ya. Kalau dia merah itu 1 kali, kuning 2 kali, hijau 3 kali, biru lebih dari 3 kali ya. Kan bisa kita lihat gambarannya kan mana yang paling banyak ya. Yang kita ingin lihat kan lebih dari 3 kali itu. Lebih dari 3 kali itu kabupaten mana ya. Kabupaten mana paling banyak? Di sini Cirebon ya. Cirebon itu paling banyak. Kemudian grafik lingkaran ya. Grafik lingkaran ini contohnya ya seperti ini. Berapa persen di situ bisa kita lihat. Jadi tidak hanya tidak hanya persen saja bisa kita tampilkan, bisa juga kita tampilkan jumlahnya sekaligus ya. Ini hanya baru persen ya, bisa kita tampilkan juga. Dan itu bisa kita sebut juga dengan P diagram ya, seperti kue P ya tadi itu. Nanti kalau di uji statistik di SPSS ya muncul itu P diagram gitu, P diagram ya, itu kita klik ya maka akan muncul seperti ini. Kemudian diagram tebar atau scatter diagram ya. Ini dipergunakan untuk menyajikan sepasang pengamatan paired observation. Jadi ada dua pengamatan yang berbeda dari 2 variabel untuk memperlihatkan data ya atau tidak adanya hubungan antara dua variabel. Nah, tiap pasang pengamatan pada suatu individu disajikan sebagai sebuah data diagram. Skala vertikal pada scatter tidak perlu dimulai dari 0 sebab bukan skala frekuensi. Nah, dari mana dia? Tergantung data ya. Karena data mulai dari 10 ya nanti akan muncul startnya dari 10. Jadi ini ya seperti gini modelnya ya. Jadi titik-titik yang barangkali kita bingung ya membacanya ya. Tapi kalau kita perhatikan cukup jelas mungkin ya bagi yang sudah terbiasa dengan ini. Nah, kemudian diagram garis ya, line diagram. Contohnya ini jumlah kasus DBD menurut bulan di rumah sakit. Namanya diagram garis ya. Jadi kelihatan sekali garisnya di mana posisinya. Kemudian ya jadi demikian ya dari materi ya, penyampaian materi tentang bagaimana cara penyajian data. Karena ini sangat penting buat Anda ketika kita menyusun hasil ya penelitian kita, maka kita dihadapkan dengan metode apa atau bagaimana penyajian data yang kita inginkan ya. Perlu diketahui bahwa kalau kita ingin menyajikan data kita dalam bentuk tabel, maka semua dalam bentuk tabel ya. Tidak boleh kita campur dengan diagram ya. Tidak boleh kita campur dengan penyajian data yang lain. Jadi satu-satu. Kalau mau diagram ya diagram semua. Ya, kalau mau tabel semua. Ya. Jadi demikian ya materi yang Bapak sampaikan ya di kuliah statistik pada kesempatan ini. Silakan Anda
isi daftar hadir di kolom komentar dan silakan Anda bertanya ya apabila ada yang belum jelas di kolom komentar. Insya Allah ya Bapak akan jawab ya. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Anda untuk kelancaran penyusunan skripsi Anda nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.